Jadi ini keris, ya kan? Nah ini keris, nah ini kerisnya. Ini tadi saya pengokin itu, pengok ini. Ini tadi saya pengokin, ini saya pengokin lagi. Tuh, saya pengokin lagi kerisnya. Nah gitu ya. Nih ya, tuh. Ini saya cabut tadi. Tuh. Jadi begini, para pemirsa. Ya. Para pemirsa, ini saya kedatangan tamu, tidak saya sebutkan namanya, ya, pasien yang membawa keris, ya, dan keris ini suka dibawa-bawa dan selalu dibanggakan bahwa keris ini hebat, sakti dan lain-lain. Jadi pada pemirsa, saya juga banyak keris, banyak ini, tapi kita percaya boleh. Ya, percaya boleh. Nih, tunjukkan nih kerisnya, ya, tuh kerisnya. Kita percaya boleh kepada benda-benda pusaka atau apa, pusaka, keris dan lain-lain. Kita percaya boleh, tapi tidak boleh kita yakini bahwa kita percaya saja. Ya, kita kalau kotor kita bersihin, ya kita cuci, sama juga kayak kita punya motor, punya mobil. Kalau kotor kita bersihin, kita cuci. Ya kan? Nah, tapi kita yakini, kita puja-puji, itu tidak boleh. Jadi dalam Islam, ya, saya bicara secara Islam, secara ketauhidan dan keimanan, ya, dan akidah, gitu ya. Nah makanya tetap kita, kenapa saya bilang seperti itu? Karena keris ini buatannya dari meteor dan dari besi juga dicampur, dan juga keris itu bahan-bahannya punya milik Allah. Kayunya milik Allah, punya Allah. Khodamnya punya Allah. Khodam itu bermacam-macam. Ya, penunggunya bermacam-macam. Ya, kita yang lebih sempurna dibanding makhluk lain ciptaan Allah. Ya, dibanding setan, malaikat, tumbuh-tumbuhan, binatang, kita lebih sempurna. Tapi kita tidak ada yang sempurna di mata Allah. Ya, saya tidak sombong dan takabur, tidak. Saya hanya memberikan pelajaran untuk keyakinan, keimanan, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya boleh, yakin nggak boleh. Saya juga ada keris, ya, tapi saya simpan. Saya juga hobi, dan juga kita bersihin. Kita kotor, saya cuci aja pakai air kelapa, pakai jeruk, kita bersihin, kita baca sholat, udah. Ya. Jadi kalau kita yakin kita ini sekali, nanti mengganggu keimanan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana-mana kita bawa keris. Dulu para wali Allah, ya, memang bawa keris, tapi tidak digunakan kerisnya, malah pakai sorban, malah pakai tasbih, malah dengan ayat Allah. Itu hanya simbol bahwa para wali itu masuk di satu daerah, ya, menyebarkan agama Allah, mengikuti adat istiadat di kampung itu, menghormati, gitu ya. Nah, jadi ini keris, ya kan? Nah ini keris, nah ini kerisnya. Ini tadi saya pengokin itu, pengok ini. Ini tadi saya pengokin, ini saya pengokin lagi. Tuh, saya pengokin lagi kerisnya. Nah gitu ya. Nih ya, tuh. Ini saya cabut tadi. Tuh. Jadi begini, para pemirsa, ya. Bukan saya menghina, bukan saya sombong takabur, demi Allah, tidak. Karena pasien saya, murid saya bertanya, ya saya harus menjelaskan sejelas-jelasnya. Saya juga ada keris-keris, ada beberapa keris yang memang diserahkan kepada saya, yang banyak gangguan gaibnya dan segala macam. Jadi seperti itu para pemirsa, ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa mengetahui mana yang kita membuat kita syirik, mana yang tidak membuat kita syirik kepada Allah. Keris syirik nggak? Bisa tidak, bisa iya. Syiriknya di mana? Sekarang saya kasih tahu juga. Syiriknya, seandainya kita bawa-bawa, waduh, gara-gara keris ini nih hebat, kalau nggak gue mati tadi. Nah, itu udah syirik kecil kita terhadap Allah.
yang tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari bahwa yang nyelamatin kita bukan keris, tapi Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa. Begitu. Itu. Ya kan? Bisa syirik, bisa tidak. Tidaknya di mana? Ya tidaknya kalau kita percaya saja. Hobi, kolektor, hobi dan lain kita pajang. Karena warisan leluhur, karena ini hukum adat dengan hukum Islam sampai kiamat pun tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah hilang. Gitu. Makanya kalau ada yang kemari dulu, karena saya tester dari barang-barang gaib tahun 2007, saya bermain tahun 90, maka kalau ada yang sombong sekali, ngomongnya udah tak kabur sekali depan saya, udah kerisnya saya pinjam, saya pengokin aja, gini, ya. Ini baunya udah kagak pernah diurus lagi nih, hitam begini tuh, lihat ini hitam nih, nggak pernah diurus nih. Ini tadi kena tisu sama saya, ya nggak diurus, ini apa, udah hitam begini, harusnya putih dia, harus kayak gini nih, kayak badik saya. Ini badik tahun 91 dari guru saya, jasa dari guru saya dulu, saya minta asli badik Makassar, cuman ini sudah bukan asli karena bekas nusuk orang, ini patah. Nah ini asli masih. Ini demi Allah ini masih asli, yang ini bukan. Harusnya begini, putih begini. Nah ini harus putih. Ya, ini sudah 5 tahun saya nggak bersihin, masih wangi. Dan ini beracun. Nah ini bekas darah. Karena dulu guru saya turunan Bugis, ya di Bugis turunan raja. Jadi dia biar dicuci bagaimanapun ini bekas darah, karatnya ini nggak akan hilang. Gitu. Boleh tanya sama keturunan Raja Bugis. Itu. Jadi harusnya begini. Ini kan hitam, beda jauh tuh. Ya kan? Beda kan? Minyaknya minyak Facebook Cat nih, minyak cap ular. Oh iya, jangan nih kalau minyak cendana, misik putih yang bagus. Iya, jadi hitam begini, bluwok begini. Nah, ya kan? Ya. Jadi kalau bisa sekali lagi, bukan saya sombong dan takabur demi Allah tidak, ya. Cuman saya hanya mengajarkan kepada murid-murid saya, ya, seperti ini juga kan ya, benda-benda pusaka ini juga ada juga, ya kan, ya, barang-barang gaib ini kan, ini katanya barang gaib ini Istanbul, ini Semar Mesem, ya kan. Nah ini yang kepompong nih, besi kuning, ini Istanbul ukuran kecil, ini Semar Mesem. Nah ini keris yang saya pengok-pengokin nih. Ini ada yang saya pengokin juga. Ini ada ini yang saya pengokin juga tuh. Ya. Oh. Ya. Kalau ini barang banyak yang dijual nih, murah ini barangnya murah. Ya, 5.000, 10.000 dapat. Tuh ya. Nah, ini yang saya patahin juga. Tuh, ini tuh. Jadi begitu, saudaraku ya. Ini hanya buat pelajaran. Saya bukan nggak suka sama kerisnya, suka saya. Malah yang mau dihibahkan tuh keris Nogosostro dari Jogja, Keraton Jogja, saya mau hibahkan itu 40 juta, komisi 10%, ya. Itu belinya di atas 40 juta. Dan masih sarungnya aja lapisan emas. Sarungnya itu lapisan emas, dan Nogosostro itu lapisan emas juga, emas tebal, emas 23 mungkin, saya keker tebal. Ada itu buat pembangunan Yayasan Mestadi dan Zikir Ridwan yang masih kurang. Jadi para pemirsa, para guys, my bro, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa juga sedekah yayasannya, tiket buat ke surga. Ya, tiket buat ke surga. Ada murid saya yang agamanya Nasrani, Hindu, Buddha, nyumbang juga. Masa kita kalah yang Islam? Masa kita pelit? Ini enggak. Jangan pelit, itu buat tiket akhirat. Gitu ya, saya subhanallah lah. Ya, terharu. Gitu. Dari non muslim mau menyumbangkan murid-murid saya juga. Saya terharu ya. Saya kalau baca sholawat makanya saya nangis karena ingat itu. Jadi para pemirsa, sumbangkanlah sedekahnya. Ilmu yang paling hebat satu, ada salah satunya. Di saat kita susah, kita masih bisa mau menyumbangkan, mau bersedekah kepada orang yang lebih susah dari kita.
Padahal kita susah nih. Duit di kantong cuma 10.000. Kita lihat nenek-nenek kehausan, terus kita lihat kakek-kakek kelaparan, terus kita keluarin nih duit 10.000, kita sumbangkan tuh 10.000. Itu yang berat. Padahal duit kita 10.000 doang. Itu yang berat ujiannya. Dan itu yang Allah terima pahalanya. Ikhlas ridho. Ya, tapi itu susah dilakukan. Sekarang ini, makanya saya bilang di Indonesia ini, kalau para konglomerat, konglomerat, ya konglomerat itu ngeluarin zakatnya bener, sedekahnya bener, zakat mal, zakat hartanya bener 2,5%, tidak ada orang miskin di Indonesia ini, tidak ada. Ini sedekah kagak, korupsi tambah banyak, ya kan? Kalau bener bayar pajak mobil kagak, motor kagak, ya kan? Selundupan mobil yang mewah-mewah, ya kan, diumpetin nama lain. Dari situlah para pemirsa. Ya, mudah-mudahan kurang lebihnya saya mohon maaf lahir dan batin, karena saya memang begini orangnya, apa adanya. Saya masih hamba yang doif, dolim, hina, fakir, pendosa di mata Allah. Masih. Karena saya mantan preman, mantan orang gila, mantan segala macam dah. Ya, Ustadz Jeffrey itu gila. Apa dulu bandel, saya lebih bandel dari Ustadz Jeffrey dulu, almarhum ya. Fatihah. Nah, jadi begitu ya. Sedikit kejelasan bahwa ini masalah hukum adat dan hukum Islam. Saya bicara hukum Islamnya. Hukum Islamnya ya. Jangan salah paham. Saya bicara hukum Islamnya. Keyakinan, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ini semua hakikatnya buatan Allah Subhanahu wa taala. Karena barang-barangnya, bahan-bahannya punya Allah. Ya saudaraku, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemburu alam gaib, solusi masalah Anda.